Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bab wudhu ini kita akan membahas secara runtut. Yang pertama adalah sesuatu yang bisa membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu yang pertama adalah al-khoriju, sesuatu yang keluar min ahadis sabila ini dari salah satu jalan dua, min kubulin dari kubul, au tuburin atau dari tubur, jalan depan atau jalan belakang. Contohnya roihun, seperti halnya kentut, au ghairuhu atau selain kentut, contohnya air kencing, darah, mati lendir-lendir, semuanya itu adalah najis, kecuali ilal mani, ya kecuali mani. Jadi perlu diingat bahwasanya segala sesuatu apapun itu yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang itu membatalkan wudhu. Yang kedua adalah zawalul akli, hilangnya akal, binaumin sebab tidur, au ghairuhu atau selain tidur. Illa ghairu qaidin, kecuali tidurnya orang yang duduk, mumakinin yang menempelkan maq'adahu tempat pantatnya minal ardi dari bumi. Jadi hilangnya akal di sini tidur maupun selain tidur. Selain tidur berarti ayan sakit sampai koma, pingsan, mabuk dan lain sebagainya yang menghilangkan akal. Kecuali tidur bagi orang yang menempelkan pantatnya ke tempat duduk atau ke lantai, itu tidak membatalkan wudhu. Misal seandainya ada seseorang yang tidur pakai bantal, sengaja saya bawa bantal ya, terus kemudian dia layah-layah seperti ini. Nah, ini tanpa duduk ya, maka dia itu berarti batal wudhunya. Tapi kalau dia itu sholat, ya, mendengarkan khutbah atau apa, nunggu terus kantuk seperti ini duduk, maka tidak membatalkan wudhu. Yang ketiga adalah iltiko ubasyaratur rajuli. Jadi bertemunya kulitnya laki-laki wamroatin dan perempuan, kabiro ini yang keduanya saling besar, sudah besar keduanya. Terus ini kurang, seharusnya ajnabiyah ini ya, orang lain, dua-duanya orang lain bukan mahram. Nah, min ghairi hairin, dengan tanpa menggunakan penghalang. Jadi kalau ada tersentuhnya kulit, segala macam bentuk kulit, bukan hanya tangan saja, bukan hanya telapak tangan saja. Jadi segala sesuatu yang ada dalam tubuh manusia, ada kulitnya kok tersentuh, laki-laki dan perempuan, kabiro ini, ajnabiyah ini, besar kedua-duanya, dan orang lain kedua-duanya bukan muhrim. Kalau muhrim berarti seorang laki-laki ayah menyentuh putrinya, itu enggak batal salim. Bapak mau berangkat sekolah salim, itu enggak batal. Kakaknya sendiri enggak batal. Oke, tapi bersentuhannya kulit, segala macam bentuk kulit, bukan hanya tangan. Oke, kalau kita berjalan kemudian tidak sengaja hidung kita, seandainya hidung kita itu mancung ya, ada orang lewat, kita terkena kulit orang lain seret seperti itu, maka juga hidung ada kulitnya, berarti itu menunjukkan batal wudhunya, karena tersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan yang sama-sama dewasa dan orang lain keduanya. Yang keempat adalah mashu kubulil adamiyyi, menyentuh kubulnya anak cucu Adam. Au halqati duburihi, atau lubang juburnya, bibatnir rohatin, dengan menggunakan perut telapak tangan, au butunil asobi, atau dengan menggunakan perut jemari. Jadi ini seperti ini ya, ini tangan seperti ini, yang tutup ini berarti namanya butun, ya. Perutnya telapak tangan dan perutnya jemari di sini. Kalau menyentuh kelamin berarti batal. Ya, kalau gatal kemudian disentuh dari bagian belakang ini, maka tidak batal. Jadi yang membatalkan hanya yang dalam posisi butun atau perutnya telapak tangan ini. Paham ya? Tadi yang dipraktekkan Bu Ufa yang dinamakan butul punil asobi dan butunil
rohah itu adalah yang tertutup ini. Ini berarti yang terbuka bukan termasuk perut dari telapak tangan dan jemari. Paham, bisa dipahami kan ya? Jadi kalau ada orang yang keempat-empatnya ini mengalami, ya kentut, ya tidur yang tidak menempelkan pantatnya ke tempat duduk, ya tersentuhnya kulit dengan laki-laki lain atau perempuan lain kalau dia laki-laki. Terus ya kemudian juga menyentuh kelaminnya, entah itu kelaminnya sendiri atau orang lain. Maksudnya adalah seandainya profesinya sebagai bidan, ada orang minta tolong dilihat ternyata tersentuh kelaminnya, maka itu membatalkan wudhu. Oke. Jadi kalau ada orang empat-empatnya itu melakukan atau salah satu dari itu, satu saja sudah dinamakan batal, apalagi seluruhnya itu dialami oleh seseorang, maka sholatnya tidak sah. Jadi sholat harus disertai dengan bersuci. Ya, kalau lihat di dalam slide ini ada orang jamaah, kemudian jamaah itu ada yang batal, harus keluar, nggak boleh malu-malu, keluar dari barisan itu. Ya, keluar dari barisan itu, ambil wudhu lagi, kembali ke shaf. Jika kamu tertutup dengan orang lain, maka ambil shaf yang paling belakang, nggak apa-apa. Paham ya? Jangan sampai sholat dalam posisi kalian itu batal karena tidak diterima sholatnya seseorang yang mempunyai hadas sampai dia mau bersuci atau berwudu lagi menurut Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kalau orang yang tidak mau berwudu tetap aja dia malu, ya malu tidak mau keluar dari jamaahnya, maka besok di kubur akan dicambuk, dipukul sebanyak 100 kali dengan cara bertubi-tubi. Ya, kalau dia terteriak-teriak minta tolong, berkata-kata aku ki sholat, saya ini adalah orang yang taat, aku ki sholat, aku ini seperti ini, malah tansoyo itu malah ditambah lagi hukuman itu, didatangkannya api yang memenuhi kuburan mereka. Na'udzubillah. Saat pukulan itu selesai, orang itu bertanya kepada malaikat yang memukuli dia. Ya malaikat, kenapa aku dipukuli seperti ini? Padahal aku di dunia adalah orang yang mengerjakan sholat. Malaikat menjawab, kamu sholat dalam keadaan tidak bersuci. Kamu sholat dalam keadaan tidak berwudu. Jangan meremehkan batal. Jangan meremehkan batalnya sholat. Jadi batalnya sholat harus cepat-cepat disucikan kembali kalau kalian belum sholat. Oke, nggak usah malu kalau saat kamu berjamaah dengan imam di tengah-tengah jamaah, keluarlah dari barisan itu untuk mengambil air wudhu. Ya. Berikutnya adalah saat ketahuilah, memangnya pentingnya berwudu itu diibaratkan sampai Rasulullah bersabda, disampaikan oleh Imam Baihaqi, beliau dari Sulaiman, bahwasanya saat seseorang berwudu itu maka rontoklah dosa-dosanya seperti rontoknya daun-daun yang ada di pohonnya. Ini, jadi kok bisa seperti itu? Ya, mengapa bisa kita tidak percaya kalau itu yang mengatakan adalah Rasulullah? Ya, sebagaimana diibaratkan oleh hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau dari Abu Hurairah, bahwasanya kalau ada orang yang berwudu, ya, berwudu mulai wajah yang dibasuh, maka basuhan wajah itu dari tetesan terakhir, ya, mulai dari awal sampai terakhir itu dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang dialami, yang dilakukan oleh mata seseorang yang berwudu itu, maka rontoklah dosa-dosa dan kesalahan yang melalui mata dari orang tersebut gara-gara dia membasuh mukanya saat berwudu. Yang kedua, begitu juga
saat manusia, tentunya manusia di sini adalah manusia muslim. Kalau dia itu muslim, kok wudhu, membasuh kedua tangannya, maka segala sesuatu yang dilakukan, kesalahan-kesalahan yang dilakukan karena tangannya, maka rontoklah dosa-dosanya bersama dengan air yang terakhir yang menetes di tangan itu. Alhamdulillah. Yang berikutnya adalah saat dia itu membasuh kedua kakinya, maka segala sesuatu yang dilakukan karena kesalahan dari perbuatan kaki orang itu, maka orang tersebut juga dimaafkan dengan beserta beserta kan berarti double kan ya, beserta dengan tetesan terakhir yang membasahi kaki tersebut, maka keluarlah juga segala sesuatu dosa-dosa yang diakibatkan oleh perlakuan kaki itu. Berarti kalau demikian baru wudhunya saja kan, itu baru wudhu saja semua dosa-dosa orang muslim itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak kan? Berarti dari jadi orang Islam, maka ayo kita sering-sering melakukan wudhu, karena pentingnya ibadah wudhu itu untuk kita sendiri. Dan kalau tidak mau, tadi kita melihat di slide tadi yang kedua kan, orang yang tidak mau mengindahkan wudhu, maka orang yang seperti itu akan dihukum dengan pukulan yang bertubi-tubi sebanyak 100 kali cambukan. Kalau bertanya berteriak-teriak malah ditambah dengan munculnya api yang memenuhi kuburannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ayo, kita harus sadar, kita harus mawas diri, kita harus tumbuh karena Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita bahwa pentingnya wudhu itu untuk umat Islam. Berikutnya syarat-syaratnya wudhu. Syaratnya wudhu ada berapa toh? Kita simak di sini satu persatu dulu ya. Yang pertama adalah untuk wudhu itu harus menggunakan air yang mutlak. Air mutlak di sini adalah air yang tidak kecampuran apa-apa. Misal, tidak kecampuran susu, tidak kecampuran gula, tidak kecampuran teh, kopi, dan lain sebagainya. Ya. Maka dari itu bukan air suci ya. Kalau ada air yang kecampuran susu itu kan bisa diminum, berarti kan suci kan? Berarti walaupun suci tapi tidak bisa disebut dengan air mutlak, berarti tidak bisa kita berwudu dengan susu. Walaupun notabene susu itu bisa membuat lembutnya kulit, tapi enggak boleh kita menggunakan air dengan ada campuran tersebut. Yang kedua adalah syaratnya harus Islam. Kalau tidak Islam berarti wudhu sehari 1000 kali pun maka tidak akan pernah diterima wudhunya. Yang ketiga adalah tamyiz. Tamyiz itu adalah mengetahui kebenaran, mana yang benar, mana yang tidak. Tahu bahwa itu kesalahan, berarti itu salah, itu jelek, itu hina, enggak dilakukan. Oh ini baik, berarti itu bisa membedakan hal yang baik dan buruk, itu dinamakan tamyiz. Yang keempat adalah mengetahui fardunya wudhu. Yang kelima adalah tidak meyakini bahwa yang fardu itu sunnah. Dia mengatakan bahwa niat itu sunnah, nggak usah diucapkan. Nah, yang sunnah itu melafalkan. Kalau dalam hati niat wudhu itu wajib, berarti kalian harus mengatakan itu fardu. Jangan mengatakan bahwa niat itu adalah sunnah. Ya. Yang berikutnya adalah tidak terdapat sesuatu yang menghalangi masuknya ke anggota tubuh. Anggota tubuhnya kan ada wajah, ada kedua tangan, ada sebagian kepala, ada kaki itu ya. Berarti sesuatu 4 itu enggak boleh ada sesuatu yang mengakibatkan masuknya air ke 4 anggota itu terhalang. Misal basuh wajah, di wajah ada stiponya, berarti dihilangkan dulu stipo karena bisa menghambat masuknya air ke kulit wajah. Yang kedua ada kutek, ya, ada cat kutek di kuku. Itu banyak sekali remaja-remaja yang menghiasi kukunya dengan kutek. Itu kan bisa menghalangi
masuknya air ke kuku, berarti itu harus dihilangkan. Jangan kamu itu pengen cantik, tok modal cantik tapi tidak mementingkan Islam, ya. Jadi kalian harus paham bahwasanya tidak diperbolehkan orang yang menghalang-halangi kukunya dengan kutek saat dia itu suci alihkan akan berwudu itu. Oke, dihilangkan. Apalagi selain itu kan juga bisa merusak, ya kan, merusak sirkulasinya kesehatan kuku. Maka jangan sampai kuku itu diwarna-warnai dengan sesuatu yang tidak bisa memasukkan air ke kuku itu. Kalau mau mewarnai ya warnai dengan sesuatu yang dibolehkan seperti henna dan lain sebagainya, itu boleh. Berikutnya adalah tidak terdapat sesuatu yang bisa merubah air. Ya, contoh, tangannya seseorang itu kena, maaf ya bahasa Jawa, endut, berarti kalau dimasukkan ke air, ya, tempat wudhu itu berarti kan merubah air tersebut. Minyak, terus samin dan lain sebagainya, gajih, itu bisa mengubah air mutlak itu menjadi air yang tercemar, maka tidak boleh hal itu terjadi. Oke. Yang ke-8 adalah air harus mengalir. Tidak boleh ada wadah kecil cibuk itu kita cukup ini satu cibuk ini cukup, ya cukup, memang cukup, bisa memang untuk satu sekelas toh, satu cibuk itu cukup kalau kita bisa menggunakan, dialirkan kemudian dibagi, ya, diratakan, itu cukup. Tapi kalau kita masukkan tangan kita ke cibuk tersebut yang tidak notabene kurang dari 2 kula, maka mustakmal air itu enggak boleh. Harus kalau kita mau memasukkan tangan kita ke bejana atau wadah itu harus melihat ada 2 kulah atau tidak. Oke. Yang ke-9 adalah masuknya waktu bagi orang yang beser. Beser di sini bukan hanya maaf ya, ngompolan, itu bukan. Jadi di sini juga termasuk orang yang istihadah, itu berarti beser. Jadi seandainya ini jam 9 pagi mau sholat zuhur, jam 9 pagi sudah wudhu, sekalian jamaah duhaan, tadi belum, itu nggak boleh bagi orang yang beser, paham? Jadi harus memperbarui wudhunya lagi dengan cara sebelumnya menyucikan tempatnya, ya, yang beser itu tadi harus disucikan. Bahasa Jawanya dicipukin dulu, itu baru wudhu. Oke ya. Karena fardunya wudhu. Apa tuh fardunya wudhu? Fardunya itu, ya, wudhu itu adalah yang pertama niat. Ya, niat itu disertai dengan saat orang itu membasuh pertama kali anggota wudhu, yaitu yang pertama adalah wajah. Dengan adanya membasuh wajah, berarti niat itu langsung dilaksanakan. Entah itu di hati maupun dilafadzkan, monggo. Oke, kalau yang tidak, yang pokoknya niat harus di dalam hati, ya. Kalau melafadzkan kan sunnah, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala, itu melafadzkan seperti itu sunnah. Tapi kalau di hati niku wajib dilakukan. Nah, posisinya, ya, berarti saat kita ambil air wudhu, kita ambil kemudian kita taruh di sini, mulai dari nawaitul wudhu, seperti ini ya, wudhu di raf'il hadas sampai selesai lillahi ta'ala, ya. Tidak boleh nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari tiga kali itu untuk sampai selesai nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala, enggak boleh. Apalagi sampai kaki, ya, nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala, sampai kaki enggak boleh. Jadi niat diletakkan pada awal kita membasuh muka. Oke. Yang kedua adalah membasuh wajah. Wajah itu adalah tadi kan niat, tempatnya niat di saat kita membasuh wajah. Yang kedua, membasuh wajah juga termasuk rukun. Ya. Jadi batasannya mulai dari cukulnya rambut bagian atas sampai
dagu tumbuhnya rambut, jenggot ataupun jamban di sini, nggih. Nah, niki. Maaf bahasa Jawa ya. Pentilnya kuping kanan sama pentil kuping kiri itu adalah batasan membasuh muka. Terus kemudian diniati ya. Niatnya seperti ini. Yang doanya itu tadi. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Ya. Batasannya entah itu kanan atau kiri. Ya, tangan nih berarti jemari ini sampai mengalir ke siku seperti ini, set seperti itu ya, tidak siku ke tangan, bukan, berarti dari tangan sampai siku-siku. Oke ya. Nah, niki doanya, ya Allah berikanlah catatan amalku saat membasuh tangan kanan di tangan kanan dan hisablah aku dengan hisab yang mudah. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasiro. Dan ini adalah gambaran untuk cara membasuh tangan. Mulai dari tangan yang ada panahnya itu sampai siku dibalik ya. Nanti sikunya dibalik seperti ini biar kelihatan sudah basah apa belum. Jangan tergesa-gesa. Oke. Berikutnya tangan kiri. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bisimali au min wara'i dhuhri. Ya Allah, aku berlindung kepada dirimu dari pemberian catatan amal melalui tangan kiri dan dari punggungku. Ya, karena kalau menerima catatan amal saat selesai jalan di Shiratal Mustaqim, kok na'udzubillah dzalik melalui tangan kiri, berarti orang itu orang kafir, ya, bukan orang Islam. Kemudian kalau dari belakang berarti dia adalah orang munafik. Na'udzubillah. Berikutnya adalah mengusap sebagian kepala. Itu adalah merupakan fardu. Boleh di sini, terserah. Ya, dimanapun yang kepala kamu itu ada rambutnya, kepala kamu itu ada, maka itu di sebagian manapun itu diperbolehkan, tidak harus di sini, oke? Paham ya? Nah, yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Adapun sampai lutut itu ya kita itu membiasakan lebih baik. Ya, nanti kalau orang yang wudhu kan ada asarnya itu. Asar itu adalah bekas wudhu. Itu besok kelak di yaumul qiyamah akan mencorong. Mencorong itu bersinar, bercahaya tubuhnya orang yang suka wudhu itu. Kalau orang itu suka berwudhu, maka dari itu dilebihi dari sampai lutut, maka pengennya orang yang berwudhu, alim ulama itu bersinarnya tubuh tidak hanya sampai mata kaki, oke, sampai lebih dari itu. Doanya adalah ini, saat minta selamat saat di Shiratal Mustaqim, baik itu di sebelah kanan ataupun kiri. Yang keenam adalah tartib. Untuk berbicara tentang tartib, kita harus paham bahwasanya tartib itu urut, tidak boleh dicelong-celong. Ya, harus mulai dari niat sampai kelima itu urut, tidak boleh dicelong-celong. Paham ya? Aku tadi sudah cuci kaki kok, tinggal ini nggak boleh, harus diurutkan. Berikutnya adalah sunnahnya wudhu, ada 15. Yang pertama membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Karena dari Rasulullah, la sholata liman la wudhu'a. Tidak disebut orang itu sholat kalau tidak berwudhu. Lahu baginya. Wala wudhu'a liman lam yadkur bismillahirrahmanirrahim. Tidak dianggap dia itu berwudhu kalau tidak membaca bismillah. Maka bismillah ucapkanlah, bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Selain itu anak-anak, berbicara tentang bismillahirrahmanirrahim, tahuilah bahwasanya dulu saat Rasulullah di Isra Mi'rajkan, Rasulullah itu diberitahu aliran air di surga yang berupa 4 macam bentuk air, yaitu air tawar, air susu, air madu dengan arak.
Lalu Rasulullah minta penjelasan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril, nggak tahu asal mula dari air ini saya nggak tahu. Tapi malaikat Jibril memberi solusi kepada Nabi Muhammad. Coba minta penjelasan kepada Allah. Nabi Muhammad minta tolong, ya Allah dari mana ini? Terus akhirnya Rasulullah dikirimi malaikat yang menunggu air tersebut. Akhirnya diantarkan ke sana. Saat diantar sana, Rasulullah tahu bahwa di situ ada kubah yang besar sekali. Yang mana besarnya kubah itu apabila dibanding dengan dunia, maka diibaratkan kubah itu gunung, dunia itu burung. Berarti lipat gandanya itu sangat besar sekali kan, dari dengan burung tersebut. Maka besarnya sumber air itu sebesar yang bandingannya burung dengan gunung itu tadi. Subhanallah kan ya. Nah, saat itu Rasulullah, dari sini tuh, ya udah kita pulang lu. Kok sudah mau pulang ya Rasulullah? Kasihan malaikat Jibril sendiri di bawah. Ya, udah ayo masuk dah lu, masuk. Saya bagaimana caranya? Ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengucapkan lafaz itu, terbukalah pintu kubah tersebut. Akhirnya Rasulullah diperkenankan masuk dan melihat di semua sudut-sudut kubah tersebut ada tulisan Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang memancarkan dari memnya, haknya Bismi, memnya Allah, haknya Ar-Rahman, memnya Ar-Rahim, memnya itu keluar air-air, mulai dari air tadi tawar, susu, arak, madu, itu semuanya keluar dari huruf-huruf itu. Kemudian Rasulullah berkata dalam hatinya begini, ya Allah ternyata dari sini toh air itu. Rasulullah mengatakan seperti itu. Kemudian dijawab oleh Allah, ya Muhammad, ketahuilah bahwa umatmu kelak yang mau membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya, maka kelak di yaumul kiamah dia berhak meminum air-air ini. Subhanallah ya. Selain berbahagia di dunia, di akhirat pun kita juga dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, biasakan lagi ya. Tadi kan disuruh pulva membiasakan wudu, sekarang membacakan bismillah dalam segala macam perbuatan kita. Yang kedua adalah membasuh kedua telapak tangan. Dari kedua telapak tangan sebelum kita masukkan melaksanakan wudhu itu kan membasuh telapak tangan. Yang ketiga adalah bersiwakan, kecuali bagi orang yang berpuasa. Yang keempat adalah berkumur dengan keras, biar sisa-sisa makanan yang ada di gigi-gigi itu bisa rontok. Itu yang keras, kupuyuk gitu. Yang berikutnya adalah menghirup air, batasannya sampai sini saja, nggak usah sampai sini aja. Seret seperti itu. Kemudian dibersihkan langsung. Kemudian berikutnya adalah membasuh kedua kedua telinga, mulai dari dalam sampai luar. Ini dalam, ini luar, ya seperti ini. Seret seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah menyela-nyelai jenggot dan jambang yang tebal. Nah, ini disela-selai ya, sampai dia itu terkena air dalam kulit ini. Kemudian menyela-nyelai jemari tangan dengan cara membukanya. Oke, seperti ini. Ya. Terus kemudian menyela-nyelai jemari kaki dari bawah ya. Itu kalau kaki kanan berarti dengan menggunakan jari kelingking yang kiri. Kalau kanan berarti dengan kalau kiri berarti menggunakan kelingking yang kanan. Itu menggosok anggota wudhu. Jadi tidak serta-merta gini. Kan tadi basuh muka kan, basuh muka seperti ini, dibasuh gini, itu enggak, tapi digosok. Nah, itu wudhu dengan menggunakan tangan ya, ini juga digosok seperti ini kan, paham? Berikutnya adalah setiap basuhan harus diulang 3 kali, melipat gandakan 3 kali itu juga hukumnya sunnah. Yang keempat adalah menghadap kiblat. Yang terakhir adalah berdoa dengan cara mengadahkan wajahnya ke langit walaupun kondisinya dia buta.
Paham ya? Nah, doanya, kemudian kalau kita mau berdoa, maka ini dawai Rasulullah. Barang siapa yang berwudu dengan bagus, kemudian mengangkat pandangannya ke langit dengan membaca doa tersebut, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina, maaf ya, soal-soalan ini. Minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini adalah akan dibukakan pintu surga dengan disertai masuk dari manapun orang itu pengennya masuk, dipersilahkan. Ya, amin. Semoga apa yang kita pelajari kali ini tentang wudhu membawa manfaat, barokah masalah fitini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Nah, untuk besok pelajaran berikutnya kita akan bahas tentang sholat. Ini dulu ya.